Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama Ki Romli dalam acara Rembuk Politik Nusantara. Pemirsa, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita saudara kita, sahabat kita, orang yang sangat ganteng, gagah, perkasa, dia single Mas Yan. Ya, siapa dia? Ashrafi. Mari kita sama-sama. Dia seorang seniman yang sangat kondang sekali. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ashrafi, Anda ini sangat gagah perkasa loh. Kondang, kenapa masih jomblo? Tapi dengan kejombloan semangat untuk berjuang menegakkan kalimat Allah, ya kan gitu ya. Kok dengar-dengar Anda menekuni kesenian. Kesenian apa ya Anda sukai? Mohon maaf sebelumnya Ki Romli. Untuk yang seperti panjenengan sampaikan itu terlalu berlebihan. Kondang dan yang lain sebagainya tadi. Untuk lebih nyaman dan akrabnya manggilnya Kang saja. Berarti Kang Ashrafi. Kang Ashrafi. Kang Ashrafi itu berarti bahasa pondokan loh. Berarti Anda juga orang pondokan ini. Wah, hebat sekali ini. Kalau di tempat saya Kang itu panggilan sehari-hari akrab untuk orang desa. Gitu. Kang desa lah kasarnya. Jadi umum ya? Umum desa. Lebih nyaman lah. Kalau dipanggil yang lain gimana gitu rasanya. Baiklah, untuk kesenian yang saya tekuni, terutama saya dan teman-teman, karena kesenian itu kesenian yang saya tekuni terutama juga membutuhkan dukungan teman-teman yang banyak, yaitu ishari. Oh, ishari. Ishari. Seperti juga mungkin lebih terkenal yang lain seperti reog. Reog kan sudah mendunia malah. Reog, jaranan. Tetapi untuk kesenian yang kami tekuni, ishari itu mungkin selama ini hanya kalangan tertentu saja yang tahu mungkin. Nah, ishari itu kok kalangan tertentu apa? Coba, nah, ishari itu apa? Baik. Nah, itu. Untuk artinya sendiri, ishari itu adalah Ikatan Seni Hadroh Indonesia. Oh, berarti senusantara begitu ya? Senusantara. Masya Allah, hebat. Bahkan kalau di desa-desa itu, kalau dikatakan Ikatan Seni Hadroh itu mungkin orang-orang desa lah kasarnya. Nggak tahu, tahunnya orang-orang dulu, orang-orang sepuh itu terbangan, seperti itu. Kepraan. Terbangan. Iya. Bahkan termasuk sebenarnya ishari itu kesenian yang sudah lama dan asli produk Nusantara. Ishari. Oh, berarti seni betul ya, politik Nusantara ya? Sholawat, seperti itu. Siap. Kaitannya dengan politik, siasat, bahkan ishari ini termasuk ada di dalamnya. Seperti contoh kegiatan amaliyah ishari waktu di Surabaya, seperti contohnya waktu acara Haul Mbah Karimah, itu di luar majelis sedang rodat, lebih enaknya joget mungkin lebih. Rodat joget ya? Joget. Contohnya gimana? Nanti mungkin dulu sebetulnya saya jelaskan dulu kaitannya dengan politik, dengan siasat, termasuk dalam perjuangan persiapan kemerdekaan. Masya Allah. Di luar itu ada kegiatan majelis ishari di serambi masjid. Sedangkan di dalam itu para kiai, bahasanya sekarang mungkin meeting gitu ya. Meeting. Rapat. Rapat. Karena kalau ada pertemuan antar tokoh itu mungkin akan dicurigai oleh pihak Belanda. Sedangkan kalau bersamaan dengan kegiatan ishari, mungkin tahunya Belanda, wah ada kesenian, ada pentas seni, seperti itu. Padahal di dalam para kiai sedang rapat musyawarah untuk pemenangan kemerdekaan bangsa. Subhanallah, seperti subhanallah, itu. Begitu ya. Siasatnya, politiknya kiai-kiai itu sangat hebat ternyata. Sangat hebat. Masya Allah, kagum. Pemirsa, jangan lupa dilihat, ayo sama-sama. Teruskan. Tapi untuk kelestarian, kelanjutan zaman sekarang, terutama
untuk kalangan anak-anak muda mungkin ada apa ya, penyusutan, kurang apa ya namanya, kurang berminat, kurang greget. Itu gimana untuk menyiasati gregetnya ikut Izhari itu bagaimana menurut Anda? Itulah yang termasuk menjadi kesulitan bagi para pengurus, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai ada syiar di sekolah-sekolah. Termasuk juga dengan adanya acara seperti ini, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena sekaligus juga menjadi ajang apa namanya itu, syiar untuk mengenalkan Izhari kepada masyarakat. Oh, Izhari seperti itu, Izhari itu ada, Izhari masih ada. Nah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada maaf tadi namanya Ki Romli. Kepada Ki Romli atas undangannya untuk mengisi acara ini. Ya, sangat masya Allah, sangat luar biasa. Ternyata Izhari itu tadi Ikatan Seni Hadroh Indonesia ya. Ya kan? Saya ralat dulu. Kalau zaman dahulu itu Ikatan Seni Hadroh Republik Indonesia. Oh gitu. Ada kata-kata Republik yang membuat kata-kata itu bukan orang sembarangan. Mbah Wahab, tahu Mbah Wahab kan? Subhanallah, Mbah Wahab itu ya dekat saya, rumahnya kurang 50 meter. Masya Allah. Makamnya itu sekali dikunjungi ribuan. Kalau nggak hadir ke Mbah Yai Wahab berarti kurang menyukuri perjuangan Republik Indonesia. Oke, teruskan. Gimana? Waktu berdirinya Izhari dahulu itu masih jamiah saja, antar pondok, antar masjid, antar musola. Iya. Ketika Mbah Wahab tahu bahwa kegiatan ini sangatlah baik Izhari, amaliyahnya sama, yang dibaca sama, lagunya, sholawatnya juga sama, maka Mbah Wahab memberikan wadah. Iki pong kegiatannya podo, sing diwuco ya podo, didadekne siji ae ben gak pisah-pisah. Untuk menyatukan. Berarti itu termasuk politik Nusantara untuk menyatukan senusantara. Bobo hebat sekali. Inilah tokoh-tokoh kiai-kiai yang sangat luar biasa. Mari, Kang. Karena pada awal dulu Mbah Wahab memberi Izhari itu diberi nama Ikatan Seni Hadroh Republik Indonesia. Oh gitu ya. Di situ ada kata Republik. Karena apa? Karena pada tahun 1959 berdirinya Izhari. Kalau sebelumnya ya terbangan gitu aja namanya, Hadroh Durahiman. Ketika itu disatukan oleh Mbah Wahab, diberi nama Republik itu karena pada waktu itu sedang gencar-gencarnya PKI dengan keseniannya Lekra itu. Untuk menyaingi kesenian itu, gitu ya. Untuk membentengi. Makanya Izhari ini dijadikan satu, diberi nama Republik. Kalau untuk sekarang ketika Munas di Jombang bersamaan dengan Muktamar PBNU, kata Republik dihilangkan. Sekarang menjadi Ikatan Seni Hadroh Indonesia. Oh, begitu ya. Asal usulnya dulu Republik Indonesia. Sekarang Republik dihilangkan dari Indonesia. Berarti kan senusantara. Oh ya, saudaraku Kang Asrofi ya, penaknya. Nah, kenapa kok Anda tergiur dengan Izhari? Apalagi Anda sebagai ketua Izhari ya? Insya Allah. Ya. Saya tuh kagum. Ternyata para kiai-kiai juga punya politik taktik, akhirnya membentuk roda tadi ya, untuk menyiasati bangsa Belanda, begitu ya? Betul sekali. Oh gitu. Nah, terus kendala apa yang selama ini, sekarang ini kok banyak peminat kurang? Apakah dari segi transportasi dan lainnya? Saya ingin tanya. Mungkin kurangnya syiar, Ki. Ya. Syiar kepada masyarakat. Karena umumnya zaman dahulu itu Izhari itu pelaksanaannya sangat malam, jam 10 sampai jam 3 sampai subuh. Gitu ya. Nah, sekarang program-program pengurusan yang sekarang disesuaikan karena jamaah atau pengikutnya kan anak-anak sekolah. Diusahakan jam 8 sampai jam 12 selesai. Itu pun juga menjadi perjuangan buat pengurus yang sekarang. Karena
biasanya jam 10 lagi mulai, saiki kon ngejokne jam 8. Wah, perjuangan itu. Masya Allah. Nah, seperti itu. Iya. Terus gini. Terus setiap Ishari, momen-momen Ishari ya, Iya. itu apakah di kalangan dusun, desa, kota, kabupaten, atau hanya kelompok-kelompok atau yang lainnya mungkin? Ketika tahun 2015, alhamdulillah Ishari sudah masuk menjadi Banom di NU. Begitu ya? Begitu. Berarti di dalam Nahdlatul Ulama, Sekarang di pendirinya dalam- Mbah Yai Wahab. Nggih. Subhanallah, berarti Ishari itu pembesar NU juga ya? Termasuk bagian Wah, dari NU. si pemirsa, jangan lupa simak terus saya, saudara saya. Nah, Kang Asraf apa? Terus, Maka dari itu sudah terstruktur, terbentuk kepemimpinan mulai dari pusat sampai ranting, sampai tingkat desa, kelurahan. oh gitu. Mulai dari nasional, Nusantara, Oh, senusantara. gitu, ya. Tapi untuk senusantara sekarang dalam tahap perkembangan, pengenalan. Sementara sudah ada di Palembang, sudah ada. Seperti itu. Di Kalimantan mungkin sebagian ada. Oh gitu ya. Seperti itu. Oh ya. Ya, terima kasih Kang Asrofi ya. Karena waktu sudah begitu mepet, tapi saya ingin tambah lagi boleh? Boleh. Nah, gini. Keluhan apa ya kira-kira untuk bisa mengembangkan Ishari itu bisa ke luar kota, ke daerah-daerah lain itu? Apa yang dibutuhkan? Mungkin pemirsa lainnya ingin bisa membantu. Kurang 10 menit. Kalau keluhan apa ya? Tidak ada lah. Namanya perjuangan. Seperti itu. Kalau untuk mengeluh, mungkin semua orang bisa mengeluh, tapi kami menganggap inilah tantangan. Tantangan kami sebagai pengurus untuk memajukan jamiah ini. Nah, kalau nanti sebelum kita sudah mengeluh, wah Rono abot, gak duwe urunan, habis mungkin jamiah ini. Kita anggap tantangan. Gak ada dana urunan. Alhamdulillah anggota itu juga siap Ki. Untuk urunan kemana-mana siap urunan. Padahal kalau keekonomisan mungkin kalau dilihat tidak ada apa-apanya Ki. Gitu ya. Contoh semisal undangan di luar kabupaten. Iya. Itu urunan 35.000. Berangkat setengah 4. Selesai tampil, selesai bukan pulang. Selesai di majelis kegiatannya jam 1:30. Cuma dapat konsumsi. Mungkin itu pun konsumsi biasanya tarian warga itu loh Ki. Iya. Pelangan bahasanya. Oh, Cuma bungkusan gitu ya. bungkusan. Iya. Itu pun kadang tarian sore biasanya Iya. itu. Makanya 1:30. Kadang Sudah mampu. tahu sendiri kan? Iya. Seperti itu. Belum sandalnya hilang. Berarti sangat perjuangan sangat luar biasa. Termasuk perjuangan. Itulah alhamdulillahnya termasuk senang kami dan teman-teman itu masih semangat. Gitu ya. Nah, seperti itu. Mungkin dapat barokahnya Mbah Yai Wahab itu. Jangankan Insya kok sandal Allah. jepit. Wong waktu perjuangannya Mbah Yai Wahab dengar loh. Itu nyawa korbannya loh. Memperjuangkan Nahdlatul Ulama itu waduh sangat hebat sekali perjuangannya. Oke. Kalau hanya sandal hilang, Yeah. malam sego mampu itu hal biasa. Tetapi pemirsa, setelah mengetahui seluk-beluknya, ya, kronologinya Ishari, pahit getirnya, maka para penggemar NU Nahdlatul Ulama senusantara, orang-orang yang kaya, sisihkan waktunya, sisihkan hartanya demi untuk menyupport pemuda-pemudi penggemar Ishari. Nah, apakah begitu? Kira-kira? Betul sekali. Mungkin untuk kedepannya sebagai dukungan bisa mungkin di tempat Kiromli mengadakan latihan, kegiatan gitu ya. seperti ini, tetangga-tangga, jamaahnya, majelisnya sangat bersyukur sekali untuk Gitu. memajukan dan melestarikan jamiahnya Mbah Wahab, bisa dikatakan seperti itu. Gitu, iya. Meskipun keberadaan Ishari jauh lebih lama bahkan sebelum NU berdiri. Ishari, tapi namanya dulu belum Ishari. Yang memberi nama Ishari adalah panjenenganipun Mbah Yai Wahab Hasbullah ketika tahun 59 itu. Begitu ya. Ya. Terus saya mau tanya lagi. Lah kalau misalkan ya
orang yang ingin ditempati, tempat misalkan masjid atau musola atau hajatan-hajatan manten dan sunat, apakah Izhari juga siap untuk hadir? Insya Allah untuk kegiatan seperti itu untuk mensiarkan Izhari, Ya. bahkan sekarang sudah mulai apa namanya umum lazim lumrah untuk acara temu manten. Juga temu undang manten Izhari. ngundang Izhari. Dan untuk kegiatan seperti itu Ki Romli tidak perlu susah-susah mencari pengurus cabangnya. Ada di sekitar Ki Romli mungkin yang sudah berdiri itu bisa dihubungi ketua PAC-nya atau rantingnya. Oh gitu. Minta di situ minta berapa anggota, kegiatannya kapan, insya Allah bisa berjalan. Gitu ya. Ya. Saya dengar-dengar Izhari itu ikhlasnya luar biasa. Kadang-kadang nggak dapat transportasi, malah mengeluarkan transportasi. Kadang-kadang sandal bukit juga hilang, ya kan? Sampai waktunya itu malam, ya. Tapi dia ikhlas sama sekali. Ya Allah, dia ikhlas sebenarnya. Maka saudaraku Kang Asrofi ini pejuang sejati menegakkan kalimatnya Allah lewat Nahdlatul Ulama dengan sholawat Izhari. Mungkin juga karena mendapat barokah pendiri-pendirinya. Betul. Iya, sampai saya dapat barokahnya Izhari itu, sahabat dapat istri dari Tambak Beras juga dekatnya Mbak Yaya Wahab. Alhamdulillah itu. Nah, terus gini, Pak Asrofi. Apakah Pak Asrofi, Kang Asrofi ya? Kang Asrofi. Kang Asrofi ini apakah tidak punya solusi bagaimana anak-anak ini biar semangat, sudah kehilangan tenaga, pikiran, waktu, kok mengeluarkan harta, kadang sandal hilang. Apakah nggak ada donatur untuk membantu menyupport, untuk menggerakkan Izhari di kampung, di kota, di daerah lain? Untuk seperti itu biasanya pendukung acara yang dimaksudkan. Ya. Kalau ada acara di luar kota, mungkin dari tuan rumah itu ada semacam bantuan transport, Ki. Oh, gitu. Tapi tidak sepenuhnya cuma bantuan lah, tapi sudah alhamdulillah ditambah teman-teman yang urunan tadi. Jadi urunan tidak terlalu banyak karena ada bantuan transport dari yang ngundang tuan rumah. Selain itu juga kasarane omong niku pendapatane dari undangan di tetangga yang punya hajatan. Itu pun juga kadang sekarang ada yang tanya, ngono wi administrasine piye? Wah kaya opo ae. Kadang gitu sama pengurusnya seikhlasnya. Gitu ya. Dari situ ada untuk penunjang kegiatan teman-teman. Seperti itu. Sudah panjang lebar dan kok sangris ya. Sudah korban tenaga, waktu, kadang sandal hilang. Kok nggak ada terketuk dari orang-orang yang pernah dibesarkan Nahdlatul Ulama, misalnya orang yang kaya melebihi hartanya, ya kan? Sudah Izhari kemana saja tampil sabosi, ya kok nggak ada seperti itu ya? Kok malah kadang-kadang itu apakah sudah ada atau belum ada? Saya kira itu kok tadi dari jawabannya Pak Kang Asrofi kok banyak keluar. Kadang urunan, ya kan? Kadang-kadang setengah pas sudah berangkat, kan sudah mengeluarkan tenaga, pulang sampai jam 1, jam 2. Kadang-kadang nasinya mampu, kadang-kadang sandalnya hilang, ya. Tapi mereka itu apakah putus asa atau tetap semangat lagi yang akan datang dapat undangan itu? Mungkin yang dirasakan teman-teman itu seperti yang Ki Romli katakan tadi, ikhlas, Ki. Subhanallah. Sudah ikhlas biaya tidak dapat apa-apa, gak kapok, Ki. Gitu ya. Bulan depan ada undangan siap lagi, ada undangan siap lagi, seperti itu. Bahkan dulu ada di luar kota, belum ada setahun lah. Selesai dari majelis rodat itu jam setengah 2. Biasanya ketuanya langsung ke sekretariat untuk mengambil konsumsi. Pelangan tadi, Ki. Untuk ngambil bungkusan, bungkusan. Biasanya sambil diberi bantuan transport. Habis, Ki, setengah 2. Konsumsi habis. Tampil terakhir tidak dapat bungkusan, cuma dapat minum. Minum pun tidak ada.
Subhanallah. Karena saking banyak yang hadir, cuma dapat bantuan transport. Alhamdulillah. Terus? Alhamdulillah lagi ya, mungkin seperti yang Ki Romli katakan tadi, ikhlas Ki. Bulan depan saya tanya lagi teman-teman, begitu ada undangan, kapok opo ora? Teman-teman kompak menjawab, mboten Kang. Merinding kan saya. Siap diundang malah. Zaman bicara seperti itu merinding. Bisa. Merindingnya apa? Kok nggak ada orang yang tersentuh sedikit pun orang yang kayak melebihi, apalagi orang yang dibesarkan di Nahdlatul Ulama ya. Saya nggak menyebut siapa. Iya. Sudahlah Kang, siarkan Izhari. Di mana mungkin Bu dari tokoh-tokoh itu menyiapkan dana, siarkan Izhari di mana saja. Siap harta kaya aku demi untuk perjuangan agama. Kok nggak ada seperti itu ya? Mungkin ada Ki. Ada ya? Ada, tapi dari kepengurusannya yang kurang, cara bahasane cah nom saiki kurang peka. Gitu. Kurang peka. Ada tapi kurang. Sudah ada. Alhamdulillah. Bahkan dari pemerintahan ada. Alhamdulillah. Yang menyatakan seperti. Tapi dari pihak pengurusannya ini mungkin kurang peka tadi loh Ki. Iya. Bingung. Apakah tidak mengajukan sebelum tampil misalkan ya mencari donatur atau tokoh-tokoh yang orang-orang yang rezeki lebih jadi donatur bulanan untuk menyupport Izhari yang ada di lingkungan atau masyarakat setempat untuk biar siar Izhari itu tetap eksis dan semangat dan anak-anak itu hanya tinggal tenaganya. Syukur-syukur kalau pulang dapat sangu 10.000, 20.000 kan kena gawe sarapan pagi gitu. Maksud saya gitu. Mungkin pemikirannya teman-teman nggak sejauh itu gitu. Iya, kan ini Anda kan sebagai ketuanya. Betul. Apakah tidak punya pemikiran seperti itu maksud saya? Mungkin untuk terobosan yang akan datang, gitu mungkin bisa dirapatkanlah bersama pengurus yang lain. Iya. Karena selama ini meeting. Itu bahasa kerennya meeting. Meeting, ya betul. Karena teman-teman itu sudah nyaman dengan urunan. Saya bahasakan nyaman dengan urunan. Bahkan di tempat saya sekarang itu karena sering undangan ngarak manten itu ngundang Izhari, ngarak manten ngundang Izhari. Kalau ngarak manten itu banyak kalau ngasih angpau, transport ya, angpau seperti itu. Itu karena saking banyaknya sama ketuanya begitu ada undangan keluar kabupaten digratiskan. Ya Allah. Naik truk digratiskan. Tapi malah saya berusul ojo mbok gratis nih, kalau ngoten. Wes kulino urunan, ben urunan. Wes kulino memberi, ojo sampai dhek engko duwe sifat apa nek ngarani? Nadah. Kulino urunan ben tetep urunan, kalau ngoten. Sip. Senajan 2.000 3.000 tetep urunan. Merinding. Seperti itu. Kan aku merinding aku dengan keikhlasannya Izhari itu ya. Merinding. Ada karena apa? Karena keikhlasannya di luar batas. Ada perjuangannya, masih berjuang terus seperti itu. Alhamdulillah pemirsa, ketemu dengan saudara saya, sahabat saya, Ketua Izhari yang masih muda, ganteng. Dia sangat ikhlas lahir batin menurut anak buahnya Izhari ke desa dan ke kota mengantarkan demi syiar agama menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah lewat Izhari Ikatan Seni Hadroh Indonesia. Semoga pemirsa, karena waktunya sudah terbatas, kapan-kapan lagi saya akan berbincang-bincang lebih luas lagi terhadap saudaraku Kang Izhari ya. Semoga dengan barokah ini Kang Izhari segera dapat bidadari untuk mendampingi syiarnya Kang Asrofi. Amin. Ya. Terima kasih saudara-saudaraku, pemirsa yang di mana saya berada. Jangan lupa simak terus, dengarkan terus. Keluhan rintihan Izhari sangat merinding, maka terbukalah pintu hati saudara orang-orang yang kaya demi menegakkan kalimat la ilaha illallah lewat Izhari adalah bikinan ulama terbesar di Indonesia, pejuang Indonesia, yaitu Kiai Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang. Pemirsa, terima kasih. Saya akhiri di sini saja. Bila ada lain waktu, kita bisa berbincang-bincang lagi dengan Kang Asrofi dan lain. Nah, maka dari saya mohon maaf sebesar-besarnya bila tutur kata saya kurang berkenan di hati saudara. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.